Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami, mahasiswa Stabun Sriwijaya, akan mempresentasikan gambaran bisnis plan kita, yaitu produk Flora Vera, untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah kewirausahaan yang akan dijelaskan oleh kami, yaitu saya sendiri Naomi, saya Marisa, saya Amelia. Langsung aja simak videonya. Yang di sini yang pertama yaitu ada nama brand. Nama brand yaitu nama atau istilah yang unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk, layanan atau perusahaan dan berfungsi sebagai simbol kualitas dan keistimewaan serta membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Di slide ini saya akan menjelaskan makna dari nama brand kita yaitu Flora Vera yang dimana dimaknai sebagai keindahan bunga yang asli dan berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud yaitu dari sampah plastik, gelas plastik yaitu terus kita olah menjadi karya seni gitu. Dan mencerminkan konsep produk yang ramah lingkungan dan tetap estetis. Flora sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya merujuk pada tumbuhan, bunga, atau kehidupan tanaman secara keseluruhan di suatu wilayah, melambangkan keindahan alam dan kehidupan. Dan Vera sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin yang artinya benar, sejati, jujur, dan mencerminkan konsep keaslian, kebenaran, dan kepercayaan. Selanjutnya adalah logo brand. Logo brand adalah simbol atau desain grafis yang digunakan untuk mewakili suatu merek perusahaan atau produk. Logo ini berfungsi sebagai identitas visual yang membedakan suatu brand dari pesaingnya, serta membantu menciptakan kesan yang mudah diingat oleh konsumen. Berikut adalah logo Flora Vera yang merupakan gabungan dari huruf F, V, dan simbol recycle. Jadi di gambar pertama, bentuknya menyerupai huruf F. Simbol tanaman yang menyerupai huruf F berasal dari huruf pertama dari kata flora yang berarti tumbuhan. Di gambar kedua, bentuk V pada logo berasal dari huruf pertama yang berarti vera, yang berarti benar atau jujur. Lalu gambar ketiga, simbol recycle pada bagian bawah bermakna bahwa produk kami berasal dari olahan daur ulang limbah untuk mendukung konsep ramah lingkungan. Penggunaan warna ungu pada logo menggambarkan kemewahan dan kreativitas. Nah, selanjutnya tagline. Apa sih itu tagline? Tagline adalah susunan kalimat singkat yang unik dan mudah diingat dengan tujuan untuk branding nilai atau value dari brand kita itu sendiri. Nah, sebuah perusahaan menggunakan tagline dalam marketing campaigns untuk menciptakan kesan abadi ke hadapan konsumen. Namun, terlepas dari kesederhanaannya, tagline adalah salah satu bagian yang paling sulit untuk dibuat dalam mengefektifkan penyampaian nilai suatu brand. Sebab, nantinya tagline dimaksudkan untuk media penyampaian visi dan misi perusahaan atau produk kita secara singkat yang dapat berefek pada nilai jual brand kita itu sendiri. Tagline juga merepresentasikan citra perusahaan atau produk kita secara keseluruhan tanpa menyebutkan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dengan tahu cara membuat tagline yang efektif, perusahaan dapat semakin memperkuat posisi brand dalam persaingan industri. Seperti tagline kita, yaitu ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tagline dari produk kami sendiri, yaitu adalah Flora Vera, yaitu Revive, Reuse, dan Rejoice. Masing-masing kata-kata tersebut memiliki maknanya, seperti Revive adalah menghidupkan kembali atau memberi kehidupan baru yang bisa diartikan sebagai mengubah limbah plastik menjadi sesuatu yang indah dan bernilai. Selanjutnya, Reuse. Makna reuse sendiri itu adalah menggunakan kembali, merujuk pada konsep daur ulang bahan yang sebelumnya dianggap sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, makna dari rejoice. Makna rejoice itu artinya bersuka cita atau merasa bahagia, menggambarkan kebahagiaan dari menciptakan dan menggunakan produk yang ramah lingkungan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi. Yang pertama yaitu visi. Visi perusahaan yaitu seperti gambaran jangka panjang tentang keberhasilan yang ingin dicapai. Ini merupakan pandangan yang inspiratif tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu perusahaan, seperti contohnya produk kita gitu. Dan visi ini menggambarkan tujuan utama atau cita-cita tertinggi yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Yang dimana visi ini seringkali abstrak atau tidak spesifik, namun menjadi pedoman yang menginspirasi bagi seluruh organisasi. Dan sementara itu, misi perusahaan adalah pernyataan tentang tujuan dan kegiatan utama perusahaan dalam jangka pendek dan menengah. Misi ini menjelaskan mengapa perusahaan ada, apa yang mereka lakukan, dan untuk siapa mereka melakukannya. Dan selanjutnya itu misi perusahaan biasanya lebih spesifik dan konkret dibandingkan sama visi, yaitu mencakup tindakan konkret yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi perbedaan utama antara visi dan misi yaitu tingkat abstraksi dan jangka waktu. Visi itu pandangan jangka panjang tentang keberhasilan yang ingin dicapai, sedangkan misi yaitu pernyataan tentang tujuan dan menengah. Jadi meskipun keduanya itu saling terkait dan saling mendukung, visi dan misi memiliki fokus yang berbeda dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan. Ya, di sini pertama ada visi, yaitu mewujudkan bisnis kreatif berbasis daur ulang yang inovatif, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi tinggi, serta berkontribusi dalam mengurangi limbah plastik untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada misi. Yang pertama yaitu mengurangi limbah plastik, yaitu dengan mengolah sampah botol plastik menjadi produk buket bunga yang indah dan bernilai guna. Yang kedua ada meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu menciptakan produk berkualitas dengan cara menghasilkan buket bunga yang unik, berseni kerajinan, dan memiliki daya tarik estetika yang tinggi. Dan yang keempat, memberdayakan masyarakat dengan cara melibatkan komunitas khususnya ibu rumah tangga dan pemuda dalam produksi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan yang kelima, menjadi pelopor inovasi, yaitu kita harus terus melakukan riset dan inovasi untuk menciptakan desain buket bunga yang semakin menarik dan bernilai jual tinggi. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Jadi struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara berbagai komponen atau bagian dari suatu organisasi yang menentukan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi dan dikoordinasikan. Struktur ini menggambarkan hierarki dalam organisasi serta bagaimana aliran komunikasi dan pengambilan keputusan dilakukan. Fungsi struktur organisasi itu membangun tugas dan tanggung jawab, koordinasi dalam pengendalian, aliran komunikasi yang jelas, peningkatan efisiensi dan produktivitas, pemberian wewenang dan pengambilan keputusan struktur organisasi. Adaptasi yang pertama adalah eksekutif officer, yaitu saya sendiri, Amelia Pegatanael. Peran utamanya adalah mencakup berbagai tanggung jawab dalam manajemen perusahaan, tergantung pada tingkat dan divisinya. Lalu bertanggung jawab atas koordinasi antara departemen untuk memastikan efisiensi operasional. Lalu selanjutnya adalah tim produksi, bertanggung jawab atas operasi sehari-hari perusahaan, mengawasi departemen operasional seperti produksi, logistik, dan layanan pelanggan. Lalu mengoptimalkan efisiensi operasional dan memastikan strategi bisnis diterapkan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah tim marketing, bertanggung jawab atas strategi pemasaran perusahaan, mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye pemasaran untuk meningkatkan brand awareness, dan menganalisis tren pasar dan perilaku pelanggan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat.
Selanjutnya adalah deskripsi produk, di mana Floravera merupakan produk buket bunga dari sampah gelas plastik. Buket bunga merupakan produk yang banyak diminati untuk berbagai keperluan seperti hadiah ulang tahun, pernikahan, wisuda, dan acara spesial lainnya. Buket bunga daur ulang plastik adalah pilihan sempurna bagi Anda yang menginginkan dekorasi indah, tahan lama, dan ramah lingkungan. Dan di sini pada slide terakhir yaitu ada bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu aktivitas utamanya. Yang pertama pengumpulan bahan daur ulang. Yang kedua memasarkan buket melalui digital market. Yang ketiga merancang dan merangkai produk. Yang keempat proses produksi dan pembuatan buket. Yang kelima mengantar produk sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Dan selanjutnya ada mitra utama. Yang pertama yaitu produsen kertas dari toko Pen to Paper dari Desa Meruya, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Yang kedua ada produsen gabus dari toko Wood Chip Store dari Kabupaten Tangerang. Yang tiga produsen ATK dari toko Mr. DIY yang berasal dari Serpong, Kota Tangerang Selatan. Dan selanjutnya ada nilai-nilai yang ditawarkan, yaitu yang pertama produk ramah lingkungan dengan konsep reduce, reuse, and recycle. Yang kedua ada desain estetis, cocok untuk dekorasi atau hadiah. Yang ketiga alternatif pengganti buket bunga biasa yang lebih tahan lama. Yang keempat yaitu membantu mengurangi limbah plastik dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang selanjutnya ada hubungan pelanggan. Yang pertama itu promo free ongkir, yang dimana promo free ongkir ini untuk wilayah Pagedangan dan sekitarnya saja. Selebih dari itu ada ongkirnya, yaitu untuk kerajinan dengan ukuran tertentu dan konsumen dari daerah tertentu. Yang kedua free diskusi tentang produk. Yang ketiga respon cepat melalui media sosial atau chat. Yang selanjutnya ada sumber daya utama. Yang pertama yaitu sumber daya fisik berupa gelas plastik bekas, gabus, gunting, lem tembak, dan spidol warna. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, sumber daya finansial untuk modal awal pembelian. Yang keempat, teknologi seperti media sosial untuk pemasaran dan penjualan. Dan selanjutnya ada segmen pelanggan. Yang pertama yaitu mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini kami tawarkan biasanya untuk di hari wisuda seperti itu. Dan selanjutnya ada pasangan muda untuk perayaan misalnya anniversary, terus pokoknya yang menyukai hadiah-hadiah unik gitu pasangannya. Yang ketiga ada konsumen individu. Yang keempat konsumen dari sekolah atau lembaga pendidikan, misalnya untuk proyek edukasi daur ulang bagi siswi dari sekolah tersebut. Dan selanjutnya ada jalur pemasaran. Nah, kita ini jalur pemasaran ini melalui e-commerce, yaitu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, atau website pribadi kita. Dan selanjutnya di sini ada rincian biaya, yang dimana yang pertama itu ada hak cipta senilai 200.000, lalu biaya transportasi seperti bensin yaitu 50.000, upah karyawan 100.000, dan jasa pengiriman yaitu sampai 10.000 sampai 30.000, itu tergantung daerah yang kita kirimkan produknya. Selanjutnya ada biaya kuota, yang dimana biaya kuota ini untuk kita memasarkan produk kita melalui media sosial. Selanjutnya ada biaya bahan habis pakai untuk pembuatan produk tersebut, yaitu senilai 120.000. Yang terakhir yaitu biaya peralatan penunjang, seperti contohnya alat lem tembak seperti itu, gunting, yaitu senilai 60.000. Dan sini ada kolom terakhir yaitu aliran pendapatan. Yang pertama penjualan online melalui e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan di media sosial. Yang kedua, dari produk turunan seperti aksesoris pelengkap seperti pita hias, lalu kartu ucapan sebagai pelengkap buket bunga.
Dan yang terakhir, penjualan buket bunga langsung dan pesanan khusus. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami tentang produk inovatif, yaitu buket bunga yang terbuat dari gelas plastik. Kami berharap Anda dapat melihat potensi dan keunikan dari produk ini, yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi. Sekian penyampaian dari kami. Mohon maaf atas penyampaian kata yang tidak berkenan. Terima kasih.